Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. وقال الله تعالى في آياته الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام Sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Para kepala wabil khusus penjuru selaku pimpinan pondok Indonesia yang saya hormati, yang saya cintai, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan keistimewaan oleh Allah SWT. Dan tak lupa pada keluarga besar penjuru konten Pondok wisata keluarga. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan Allah SWT. Dan tak lupa Tabungan Mukarram, para biaya, para murid, dan setiapnya disebutkan dari persatu sebab namun disebutkan di jihad al-akhir dan juga tubuh. Bagus apa nanti di bismillah. Pulang juga Allah, tapi kita akan pulang ke Allah sampai dulu saja. Mobil khusus untuk tadi apa-apa dia penyelenggara di acara Isra Mi'raj yang mana mudah-mudahan guru-guru kita mudah-mudahan selalu diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita waktunya sebentar. Kita waktunya cuma sebentar. Kita waktunya cuma sebentar. Tapi mungkin 50 itu tidak cukup. Sebab jadi orang Bogor ya. Kita ngertinya santai aja. Kita ngerti santai. Biar fokus apa yang kita bahas. Jadi supaya tenang dulu, biar fokus apa yang kita ambil. Tapi tolong diingat karena butuh kaya. Tapi ambil kemanfaatan. Kalau ngaji itu jangan melihat siapa yang dibicarakan. Tapi ambil kemanfaatan. Kalau perlu yang kalau perlu dikhawatir kemudian hayat, atau tidak kita kemudian hayat. Apa? Ya, kita waktunya sebentar. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir saat ini, mudah-mudahan operator pemerintah dan lainnya, mudah-mudahan yang hadir guru-guru dan kadang-kadang mudah-mudahan selalu dibagian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebab kalau kita bicara tentang guru, ayat abdillah dalam artian wajib guru. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena bahasa guru itu bukan bahasa Arabnya, namun bahasa Arabnya disebutnya
ataupun seks itu dari segi makna kan. Tapi kalau lihat dari segi makna itu ditinjau dari makna kata-kata. Dari kata bu dan truk, dua kata, bu dan truk. Bu maknanya gelap, truk maknanya terang. Jadi ketika kita beda hapus, berarti cahaya yang menerangi kegelapan. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir saat ini, mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau jalan semoga dulu, jadi bahaya. Bisi ulur punya anak, bisi terlalu gelap. Makanya ada satu sajadah, tapi sering membaca kitab, bahwa ayat yang ada di sana ada Quran. Itu karena yang haji masalah ayat taklim ta'lim, ayat ada Quran mau ta'lim. Kalau taklim ta'lim itu karena Syekh Ibrahim ada mutaqi pada apa? Ada Quran mau ta'lim itu karena yang haji masalah. Beliau mengatakan Sohibul ilmi mahfuzun minas salafi. Orang yang berdekatan dengan ahli itu akan terjaga dengan kemaksiatan. Mudah-mudahan kita kumpulkan dengan orang-orang tua kita, dengan ahli ilmu, mudah-mudahan kita terjaga dari kemaksiatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Bisa fokus, bisa nyata. Tapi ada kurang sehat. Mudah-mudahan ya kurang sehat. Kita bahkan ambil lain sebenarnya lain bukan ahli apa bukan berpidato. Tadi pokoknya saya lupa. Tapi bisa jangan cukup aja. Sudah cukup. Gua bukan ahli dalam berpidato. Ini alat-alat saja. Mudah-mudahan ada itu yang penting. Kemudian balik ke dia kalau kita kaji benar-benar. Itu dari sholat mudah-mudahan kita amin ya Allah ya Rabbal. Lalu kita pada berat karena dia sekali. Kenapa saya sering sekali jarang kalau memang lain mempokkan guru jarang untuk berbicara. Mengutip dengan kita kata-kata yang mengucapkan Ukubatul adil maupun topik. Sisa para ahli itu maunya hati. Dia mau kemarin, dia mau topik. Apa itu maunya hati? Disebut maunya hati, tolak dunia di alam akhir. Pasti paham. Jadi yang menanya itu berarti kamu tolak dunia di alam akhir. Nyaran dunia di alam akhir. Dia tak, tapi pada sini mungkin kira ya kita terus cuma terus saja, bukan ya kira kita sedikit saja pembahasan sebab itu terlalu lama sebab dalam beberapa ini biasanya itu tidak terfokus karena itu yang dibicarakan. Kalau memang pembahasan terlalu panjang itu biasanya inti yang disarinya biasanya apa sulit untuk dicerna. Kalau kita mendeteksi ayat yang tadi kita dengar, itu mendeteksi ayat dari ayat surah Al-Isra. Bani Israel yang sering dibaca dalam surah Al-Isra itu Bani Israel. Ayat dari Bani Israel yang tergolong daripada 111 ayat. Sebenarnya 111 ayat. Bisi kepercayaan paling bukan Quran. Mendeteksi ayat ini, jadi dari mukadimahnya saja kita sudah terkena. Dari bacaannya saja itu sudah mendengarkan dari hati kita, menggetarkan sekali. Ayat dari ayat pertama saja itu mengatakan ayat tersebut Subhanallazi asra bi abdihi. Subhanallah, menggunakan apa Subhan. Jadi kata ahli balaghah,
Lapan subhana itu tergolong kata ibadahnya juga. Ini ibadah itu, ibadah kayak itu disebutkan berat digawe, nah modal lagi berat. Biji modal berat digawe, nah berat. Dia masih modal berat digawe, nah berat. Ayo kedua, luka dua digawe nah berat, modal berat. So, supaya fokus. Modal berat digawe berat, modal berat. Ibadah puasa itu modalnya berat, cuma dia mungkin sahur itu disebutnya puasa, sunah puasa sahur kan. Nah, digawe itu berat, puasa sunah, kemudian sholat dan juga tidak. Itu bukan dasar. Ayo mau panggung dia, kadang-kadang kuat, tapi manggul dia, kadang-kadang takbir, mengangkat takbir itu sesat. Itu ada ibadah yang modalnya murah, tapi digawean sulit murah. Ayat modalnya murah, digawean murah. Maka subhanallah. Maka tasbih itu modalnya murah, digaweannya murah, kita bisa berucap di mana saja. Macam subhanallah, walhamdulillah, kemudian orang nempok langit, langsung itu bagus, nempok apa gunung yang indah, kita mengucapkan apa subhanallah, ataupun masya Allah, itu sesuatu. Dari kata subhanallah itu menggunakan makna tasbih, menggunakan makna tasbih. Subhanallazi asra dari kata majhul. Lu tasbih dari apa? Ayat makhluk, ayat majhul. Kita sedikit saja. Tapi biasanya untuk bahasa apa? Kita selalu ada. Oke. Jadi supaya mengenal kembali sesuai ini. Asro dan istilah asro, ayat asro itu dari kata saro itu. Kalau menggunakan makna makhluk, makna aktif, ayat makna makhluk, makna tasbih. Kalau asro dari kata asro, usri, isro'at, dimaksudkan berarti Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi kita bisa membedakan makna memperjalankan. Ada yang dijalankan, berarti kata asro itu berarti Allah yang aktif, Nabi yang pasif. Apa? Berarti kehendak Gusti Allah. Berarti Allah yang tahu, bukan Nabi yang tahu. Sebab makna majhul, sesuatu yang Maha Suci Allah, asra yang memperjalankan. Jadi yang mau itu adalah Gusti Allah. Kira, tapi minta dia. Kalau santri itu tafsirnya itu bahasa santri disebutkan berumpamaan. Di situ apa tafsirnya itu namanya perumpamaan. Ya, artinya perumpamaan. Tapi dibobol kayak tanpa habis sadar. Ayat itu mereka kita jahat. Kita bikin manusia. Ayat itu dibawa kita jahat. Mata sendiri aku balik kamu si sirem ngomong di bawah surat. Itu begitu dia. Mata sendiri. Lupa surat percaya sama. Mau percaya. Lalu sirem ngomong di sirem itu. Sebab waktu itu mungkin posisi si sirem nanti mungkin di bawah darah sampai ke dia.
Dan berarti yang keinginannya Subhanalladzi Allah yang menginginkan untuk Nabi ke sebuah bentukan bertemu dengan Allah. Jadi terima jadi maksudnya, nah itu ketika dibedakan mereka posisi tidak berarti sisi dari kebenaran yang mereka. Nah, kenapa kita bertemu dengan Nabi kita, melihat Nabi saja tidak? Bahkan campur ayat ini, pertanyaan dia biaya, bicara. Berarti tolak ukur manusia itu diukur dari mana? Karena otak Quran ini sesuatu yang empiris, sesuatu yang empiris loh. Paham? Empiris paham? Hah? Perlu dijelaskan. Oke. Empiris dalam bahasa kita disebutkan ayat ilmu hisiah, ayat ilmu doriyah. Ilmu hisiah adalah sesuatu yang empiris, doriyah adalah sesuatu yang rasional, sesuatu yang pasti. Dia berada umum balik lagi nggak kotak. Dia. Kalau kita mengukur dengan akal, ini semua ukur. Kalau memang tidak dengan keimanan, ayat takbir mana? Ayat apa? Takbir nanti mana? Takbir itu adalah definisi. Istilah apa? Takbir itu adalah definisi. Takbir mana? Qaulun bil-lisan wa tasdiqun bil-lisan wa amalun bil-akal. Berucap dengan lisan, membenarkan dengan hati, beramal dengan anggota. Jadi itu dengan hati, ukuran Isra Mi'raj itu diukur dengan hati. Dan keimanan itu bagus jadi disebut kalau kita ukur daripada empiris itu sesuatu yang hisiah, empiris itu sesuatu yang hisiah tergolong dari panca indera. Itu apa? Biasanya sebenarnya ada yang bahasa intelektualnya disebut empiris, sesuatu yang disebut panca indera. Panca indera ayat besar, panca indera yang benar ayat 4, biji mata, 2 mulut, 3 telinga, 4 hidung. Mata bisa sifat tertipu. Kalau kita mengukur kecintaan itu bisa gampang tertipu. Mata bisa sifat sesuatu yang bisa berbohong, tertipu dengan. Contoh, nanti contoh lagi, putar. Contohnya, maka bisa juga begitu, tapi ke langit, ya mata atau rokok diikat menurut mata yang lebih besar bintang apa lebih besar rokok? Lalu bukan bintang saja, lebih besar mana? Pasti lebih besar rokok dia dalam bintang. Menurut mata, ini pasti lebih besar mana? Lebih besar rokok. Padahal kalau kita deteksi, itu rokok bintang lebih besar daripada rokok. Benar? Bintang lebih besar daripada rokok. Karena mata bisa juga tertipu. Bukan mau motor jalan. Mau motor jalan. Nemu apa ini? Barang baik dari barang baik dari doreng. Berarti maka bisa sifat tertipu. Bisa sifat tertipu. Ini bisa bersifat empiris, disebutkan hisiah. Gampang sekali tertipu. Kalau kita mengukur di sebuah dengan menggunakan akal, itu tidak akan mual beres. Disebutkan empiris, sesuatu yang hisiah. Luka dua adalah
telinga. Luka dua dinampak sensa ini disebutkan ke telinga. Telinga juga sama, gampang sekali tertipu. Orang sedang kalau deh, kalau bukan salah deh. Kalau bicara kayak ini kadang-kadang salah. Dia salah deh itu dia. Pernah salah deh. Panca indera yang telinga ini gampang sekali untuk tertipu. Bisa sifat nggak bohong, gampang sekali itu. Yo, tubuh dia balik itu. Yang ketiga adalah mulut. Mulut apalagi? Kita sering sekali berbohong. Isuknya beda, ngomongan isuknya dari ngomongan beda. Karena mulut bisa sekali tertipu. Itu bahasa gampang sekali tertipu. Ayat ini panggung dan dinampak indera makhluk itu dinampak indera panggung adalah pernah lalu aku bau pasti kandungan bau ngambil sengit pasti kandungan sengit karena itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dari apa saya semangat karena hidup itu sangat jujur. Kenapa saya katakan jujur? Sedemikian ketika orang aku bau pasti bau, ketika aku sedih pasti sedih. Kata Allah tadi, sering-seringlah ngabulan Allah daripada ngabulan Allah. Tapi lanjut, Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan bi'abdihi makna dan bi'abdihi Allah menggunakan makna bi'abdihi. Ini ada dua kata opsi. Kalau menurut Alfiah disebutkan Arab. Dia bukan Alfiah, karena lalu Nabi itu tadi Alisa khobar pasti disebutkan khobar pasti, disebutkan khobar pasti predikat yang baik atau predikat yang khusus. Khobar pasti kodim abada wa malana indah tiba akhlak. Lalu tidak ada. Kembali ke opsi dari lafaz hakiki, ini ada dua opsi. Kenapa Allah menggunakan lafaz hakiki? Lafaz hakiki karena lafaz hakiki Allah memperjalankannya bukan hanya dengan ruh, tapi memperjalankan dengan dasar. Berarti menyebut hakiki berarti ada dua kategori. Pasti ayat ruh, ayat dasar. Orang disebut hamba, namun ayat keempat disebut Tuhan berarti disebut nama main. Lalu ayat roh semoga dasar berarti disebutkan bombong. Apa sih bombong? Jadi ada dua opsi. Bisa baik Allah menggunakan lafaz Subhanalladzi asra Muhammad ataupun menggunakan lafaz Muhammad. Tapi tidak, ini menunjukkan objeknya intelektualnya dari ayat ini. Allah menunjukkan bahwa hamba bentuk penghambaan Allah terhadap kanjeng Nabi Muhammad. Allah menginginkan kanjeng Nabi Muhammad mengkhususkan, disebutkan menjadi obat maksud, mengkhususkan dirinya untuk kanjeng Nabi Muhammad. Berarti secara fundamentalnya berangkat ke kanjeng Nabi ini dengan dasar dan ruh, dengan dasar dan ruh. Ini opsi pertama. Opsi yang kedua, kenapa Allah menggunakan lafaz ini? Karena bentuk. Ya, kita buat tamsilnya lagi, buat tamsilnya perumpamaan. Berarti tamsilnya. Lalu urat kapal tempat Prabowo ini jamaah kami mati. Aku yang nanya jamaah Prabowo, Presiden, uratnya itu tante.
Yang betul. Hah? TV. Aku jangan. Udah mau nanya ya, ada lagi KPA. Udah kapal Prabowo. Mau udah? Hah? Udah lah. Mau udah? Kita kenal, namanya juga kenal. Udah wow, karena wow. Tapi belum tentu Pak Prabowo aku kalah. Pak Prabowo belum tentu aku kalah. Tapi Allah dalam ayat ini menggunakan lafaz aktivis, bahkan pengakuan dari Allah untuk Nabi. Bukan hanya mengaku, tapi diakui. Bukan kamu ngaku, tapi kan aku bisa baik kalau Prabowo mengaku. Kita tidak. Tapi Allah menggunakan aktivis. Pengakuan dari Allah terhadap kajian Nabi. Benar? Ya, dan 10 menit lah. Ya, aku mau aja. 10 apa? Benar? Satu kesana itu lah. Kalau ya. Oh, saya sudah jalan sendiri kan. Video yang saya akan apa? Jadi selama nikah kita jauh. Hampir 5 tahun aku dulu. Menjadi 5 tahun aja. Itu silaturahmi kami dulu, 5 dia, itu abdi. Apalagi aku pun juga untuk abdi dia, mudah-mudahan ngajak orang setelahnya. Kita lihatnya cuma sebentar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Abdi ya Allah ya Allah. Ini lagi, abdi yang dia. Mudah-mudahan wakilnya dengan Bapak, wakilnya dengan Bapak, mudah-mudahan pengajiannya itu. Siap Tuhan, masih siap. Dan kita percaya. Itu aja mingguan itu dia percaya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan walaupun sebentar, mudah-mudahan bersedaya sholat, mudah-mudahan bersedaya sholat. Bersedaya kaji, mudah-mudahan bersedaya. Sebab titik kemuliaan manusia itu diukur dengan takwa. Sebab surga bukan untuk seorang kiai, bukan untuk seorang santri. Yang penting kita sedaya takwa kaji. Jadi sampai jadi pedagang, jadilah pedagang yang takwa kepada Allah. Jadi petani, jadilah petani yang takwa kepada Allah. Mereka jadi nama itu penting dari takwa kepada Allah. Dan selanjutnya takwa itu dua jalan. Takwa ilahi di dalam tulis keadaan. Takwa kepada Allah puncak seluruh kebahagiaan kita. Disebut lagi, lalu kesakit mas. Islam melakukan tidak ada menetapkan hukum sebagai hukum. Jadi takwa kita adalah puncak seluruh takwa ulama midaru tulis ada. Puncaknya kebahagiaan manusia itu diukur dari takwa. Jadi dari takwa itu kita mudah-mudahan ini saja udah lebih dari seseorang yang disebutnya watiba wa ala rasul syarri habalah. Puncaknya kejahatan orang tersebut akibat mengikuti hawa nafsu. Udah lebih dari manusia terlalu mengikuti hawa nafsu, tertipu dengan bersifatnya diri. Jadi perlu bersifat manusia yang istimewa. Berarti dia istimewa. Epistem itu dasar teori, nabi dari Allah. Orang Jawa mengatakan menunggali Rasul. Sedangkan kita akan mengatakan ilmu tauhid. Di era Imam Ghazali disebutkan ilmu kalam. Sebab zaman penciptaan dari kata epistemologi itu dari kata orang pencipta apa? Pencipta apa?
sejarah sekolah itu di era abad di zaman era Mongol. Itu paham yang intinya karena sejarah sekolah. Arti gimana dengan itu? Santri punya ya tiga tahu kan di bulan sekolah karena munculnya satu sama lain itu tidak boleh. Tapi ilmu sumbernya di nabi, tapi ilmu sumbernya di kajian nabi kajian ayat matematika, ayat IPA. Kalau dalam kitab disebutnya ilmu ilmiah, ilmu matematika, IPA disebutnya ilmu tobiyah, ilmu fisika disebutnya ilmu ilmu metafisika. Ini sejarah sekolah. Emang dari timbulnya dari orang empirisme, timbulnya dari orang naturalisme. Tapi dicopot untuk keilmuan atau ilmu besar. Dulu ilmu tercetus pertama sekolah adalah biasa dulu ya. Tercetus pertama sekolah adalah namanya Aristoteles. Orang intelektual menyebut the point of science. The point of science. Tercetus pertama adalah sekolah itu adalah Aristoteles. Dia punya guru namanya Plato. Ya kan? Plato. Itu diambil dari imam besar. Tapi keilmuan tersebut diambil oleh imam besar. Tapi ada manfaatnya. Kalau kita tidak ada tahu ilmu tersebut, mungkin kita tidak tahu apa itu matematika, apa itu bisa cara menghitung. Berarti ngomong baik, universitas terbaik itu bukanlah sekolah. Universitas terbaik itu adalah Balai Robert. Setuju? Universitas terbaik di dunia adalah Pesantren Balai Robert, Ilham Nawawi, Barokah Nabi Nawawi, Barokah Nabi Ghazali, Barokah Nabi Muhammad. Kenapa saya bisa mengatakan seperti demikian? Karena yang dipelajari kurikulum tersebut itu kurikulum ulama internasional. Kenapa saya katakan demikian? Karena ulama-ulama yang dipelajari, kitab-kitab yang dipelajari itu sekelas internasional. Kita uji santri sok ngaji kitab Alfiyah. Alfiyah itu aslinya Syekh Muhammad bin Malik itu berasal dari Spanyol. Al-Andalusi dia mengutip dari Syekh Ibnu Muti. Gurunya berdasarkan guru Ibnu Muti. Ada guru ini dapat ngambil dari kitab Sabit Pilihan dapat Ibnu Sulaim. Itu aslinya dari Damaskus. Andalusia. Orang Persia, tapi bukan orang Persia. Coba boleh bisa dari masalah apa? Dia mulai tidak apa? Ya, ngomong apa? Lu pintar aja ngomong nasi. Satu jauh. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin bisa jadi bisa ya. Kurang jadi nama anak rek bisa masuk tangga. Kenapa juga rek bisa masuk tangga? Lu tertipu ayah hiji lu di pasar itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena bisa jadi orang yang lebih di pasar itu lebih bisa menguasai ilmu yang tadi dibahas. Jadi sudah dinamai, sebab kata Nabi, orang al-alim, hiji al-alim, orang yang sedang hiji al-alim, orang yang mau mengajar. Hiji al-alim, orang yang mau mengajar. Ngajar di mana? Rek di sekolah, rek di pasar,
rek di mana boleh, lu penting aja. Bukan dua, al-muta'alim, orang yang mau belajar, dia. Ini orang yang sejati. Jadi menjadi manusia yang objektif, ulah katiku tanding, ulah katiku mata sesuatu yang empiris. Disikatiku ulah jalan dulu depanku. Menurut kadang depanku ke objektif gila. Abi lalu menemukan dan kuning, dia pasti kudunanya telah lihat. Lalu orang kuning pasti kudunanya telah lihat. Reksantik marosot pasti nyebaran, samping ulah dibalik, ulah terbuka, malah nyebaran samping. Terbuka malah nyebaran samping kuduna, terbuka nyebaran pihak berarti jalur objektif. Kurang berguna sholat, niatnya sholat itu. Apa? Kurang butuh sholat, kuduna niatnya sholat. Kurang butuh wudhu, kudu niatnya wudhu. Kesehatan tak kurang kita. Lupa gak wudhu, kurang sholat, kudu nyakat, kurang tepat itu. Jarang juga kadang-kadang coba dari jarang ada sesuatu kayak jumlah bisa kibar satu jumlah bisa kibar kurang dibuat alamat biasa alamat itu tadi ya sudah lanjut lupa ayat opsi itu paling perlu diambil maka Gusti Allah menggunakan ayat di ujungnya menggunakan ayat dinuriyahu min ayatina. Gusti Allah dinuriyahu min ayatina minatil tab'id sebagian kekuasaan Gusti Allah. Allah memperlihatkan sebagian kekuasaan Gusti Allah. Kirina Isra wal Mi'raj, tanda bukti Allah memperlihatkan daripada kekuasaan Gusti Allah. Sekali-kali kita belajar bertafakur, muraqabah. Disebut muraqabah itu simpelnya. Bentar ya. Simpelnya, muraqabah itu selalu diawasi Gusti Allah. Itu muraqabah. Isri wa alaniah. Baik ke waktu sholat maupun ke waktu lebaran. Jadi berwaktu ya. Maka sering-sering untuk mendeteksi epistemologi di Al-Quran disebut dalam bahasa ekonomi man nafsahu man harofa nafsahu fakot harofa roba. Sering-seringlah untuk mendeteksi tubuh kita sendiri. Karena Nabi ini ada dua hikmah dari Rasulullah ayat 2 biji ilmu gampangnya mas memang lingkungan biji ilmu adalah untuk mencerdaskan, hikmah adalah untuk sadar diri. Ilmu untuk pintar, hikmah untuk sadar diri. Man arofa nafsahu fakot arofa roba. Sering-seringlah mendeteksi tubuh kita sendiri bahwa anatomi, namun bahasa kedokteran disebut anatomi. Institut kedokteran adalah ilmu sinar dan ilmu dia mengambil sama dari Aristoteles. Tapi sumber-sumber nanti awal salah. Sumber-sumber nanti cuma lagi tadi saya katakan bahwa Aristoteles dia memahami naturalisme. Naturalisme itu dia percaya Tuhan, tetapi dia tidak percaya terhadap tuduhan Tuhan. Kita pemahaman Al-Quran sudah berjamaah fi'lun wahid mekoda raini satu tindakan tetapi ayat 2 tuduhan disepahamnya. Jadi apa ya? Abdi ngegerak tertentu
Ngantrak dulu, iya ayat puasa saat, ayat puasa Gusti Allah. Tapi ayat saat, ayat kahayang api. Abdi juga ada dong. Ya ayat puasa Gusti Allah, ayat kahayang abdi. Fi'lul wajib dan qadar ini. Nabi mengajarkan waktu Isra wal Mi'raj ada perjalanan jarak tempuh pelajaran apa perjalanan ke langit. Apa yang kita ambil? Oh berarti Nabi menunjukkan bahwa manusia harus bersehat dengan menggunakan ilmu untuk kecerdasan, hikmah untuk sadar diri bahwa manusia harus dengan bersehat. Kurang haus kudu minum, kurang dahar kudu dahar, kurang lapar kudu kudu bersehat. Kembali di habis manusia kurang kudu bersyariat, kurang gering dan dia minum obat, kurang gering kudu minum obat. Belajarlah untuk man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Inilah mudah-mudahan pada zaman sekarang ini juga mudah-mudahan sering-sering mendeteksi tubuh kita sendiri bahwa anatomi di dalam tubuh kita bertapakur kepada Allah. Oh sahat bisa kecil mata buruk, sahat bisa dia otak tanpa ayat apa, sahat bisa bahwa getih nusakia kalian jantung nusakia tinggal kue berdeteksi sering-sering dah mendeteksi anatomi mulai dalam tubuh kita. Anatomi itu adalah organ-organ tubuh. Kita bertapakur boleh untuk mendeteksi ayat gunung, ayat dan yang lain sebagainya. Tapi sering-seringlah untuk mendeteksi man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Sering-seringlah mendeteksi tubuh kita sendiri. Jelas ya, mudah-mudahan para jamaah sekalian mudah-mudahan berbarokah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah sekalian muhajir, ibu-ibu sadayana, keluarga muhajir sadayana, mudah-mudahan berbarokah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sehat. Doakannya yang berkurangnya najar jauh doakan di meja itu abdi sudah kurang dia kapur dulu. Mudah-mudahan pengajian sebelumnya, mudah-mudahan ada manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan para jamaah sadayana, para jamaah pemuda diingat kembali di tadi ulah ngerti karena kuat tibaku ahwa ala rasul sahih habalah. Jangan kalian terlalu mengikuti hawa nafsu. Sebab hari acaranya untuk Imam Ghazali udah itu apa? Udah itu Hiji nazroh menasihati, dua tazkirah mengingatkan tentang kematian. Untuk seorang pemuda, ismasin tarfatun nakama itu. Hiduplah sesuka kalian, tapi ingatlah kalian akan mati. Sebab mati itu lahir untuk orang tertolong. Paling untuk orang tertolong. Jadi ulah beranggapan seorang pemuda lah kayak orang yang melakukan ibadah. Gak bisa gitu. Sebab ismasi tak paling nakama itu. Kata Imam Ghazali, kita hidup di alam dunia ini dia seperti mimpi, Pak. Kita hidup di alam dunia ini seperti mimpi. Dunia kenal. Kita hidup di alam dunia ini seperti mimpi. Yang mudah tinggal mimpi, bakal mau. Kita setelah mau, karena perasaan dia hanya mimpi. Kita yang punya jabatan sekarang kita lagi menjadi jabatan. Kita sekarang lagi dulu kumpul seperti dia. Itu kita hanya sekedar sekilas kurang ke mimpi, lalu disadarkan ke mimpi. Kemudian dengan mimpi, padahal mau kurang setelah mau. Biasanya di nama orang wahabis masjidlah paling akan berparekoh. Cintailah sesuka kalian, dan ingatlah kalian akan berpisah. Tidak hanya tidak orang bakal sakit. Tetapi anak yang digunakan 70% baik, anaknya 70% baik. Sebab kalian titipan tinggusi, insya Allah. Kalian titipan anak memastikan jangan sampai
kecintaan orang ke kamu jadi anak, kecintaan kamu jadi pemajikan, mengalahkan kecintaan orang ke Gusti Allah. Itulah yang mudah-mudahan yang bermanfaat di kehidupan saya. Mudah-mudahan belajar sebelumnya, mudah-mudahan yang bermanfaat di kehidupan saya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, anak-anak turunan, mudah-mudahan kampung Sukamana, mudah-mudahan tinggi barokah dan Gusti Allah. Kampung Sukamana, mudah-mudahan sing makmur, sing jaya, sing mudah-mudahan yang masjid, mudah-mudahan ngajari titik amal yang murah nganter ke surga kasih Allah Subhanahu wa taala. Kurang bertemu dengan kami Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu semangat mudah-mudahan pembangunan masjid mudah-mudahan sesuai. Apa tidak nasabul ibadah? Ini kita nasabul ibadah. Ayat dilapang kata hadis Nabi setiklah. Jika kita nasabul ibadah, al masjidul gharibu iza kana mabniyan di baina qawmin la yusalluna ilaihi. Di akhir zaman bakal ayat masjid gharibu itu akan terasa asing. Di situ benar, tinggal itu nilai kita bin solimat itu salah di kita. Karena senawa kita tahu. Ada bakal ada satu zaman di mana masjid akan izakan namanya dibangun, banyak masjid yang dibangun. Cuma banyak mungkin di antara masyarakat, banyak penduduk dari suatu negara, tapi jarang sekali melakukan sholat. Dalam jadi lahirnya, dan mudah-mudahan mau dibahas sesuai dengan apa bangunan ini megah, dan ketika melaksanakan sholat, kamu bisa tapi ya sholat subuh dia, kamu bisa satu yuk siap tak? Siap? Nah,